Baik, kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan selamat bergabung pada rangkaian program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, yaitu Kick-Off Hack for ID bersama Nongsa Digital Park dengan tema peningkatan ekonomi digital di Kepulauan Riau. Program ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama dengan Nongsa Digital Park yang ada di Batam. Perkenalkan, saya Jun, sebagai MC Anda hari ini, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para pembicara dan industri ekspor yang telah hadir bersama saya. Saya ucapkan selamat malam kepada Mbak Puni Fitriani, Public Relation and Business Development Manager, Nongsa Digital Park. Malam Mbak Puni. Hai malam Mbak Jun, sorry banget nih aku nggak bisa nyalain kamera karena ini kebetulan lagi ada acara di Marriott ya. Ya, Uh, uh, oke. Halo Yap. juga semuanya teman-teman, thank you so much untuk datang di malam hari ini ya. Yes. Selain Mbak Puni, kita juga ada Mbak Jessica Vanessa, Program Development and Relation Manager Infinite Learning. Hai Jessica. Halo, selamat malam. Kita juga ada eh, Bapak atau Koko? Bapak Ori Dwi Putra sebagai Hub Manager Hub 3 Kepri dan Jambi, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Malam Pak Ori. Thank you, Bu Jun. Thank you. Berat kali kalau Juga panggil Bapak, panggil Koko aja lah. Kokori. Terus Iya, iya, juga iya, iya. selamat malam untuk para teman-teman peserta Kick Off Hack for ID pada tahun ini. Apa kabar semuanya? Aman? Sudah makan belum? Kita santai aja ya, tegang banget semuanya. Yang mau Nggak ada yang nyalain respon nih. boleh. Iya, yang mau Ya, respon kasih jempol boleh ya. Oke, eh, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita simak pemaparan Hack for ID Introduction oleh Ori Dwi Putra sebagai Hub Manager Hub 3 Kepri dan Jambi Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Saya persilakan, Pak Ori. ya. Bentar ya. Share screen dulu. Oke, screen-nya kelihatan? Ya, jadi sebelumnya perkenalan ulang lah ya. Thank you Bu Jun tadi udah kenalin semuanya. Oke, salam kenal saya Ori Dwi Putra. Ya, jadi buat yang pertama kali baru dengar ya, 1000 Startup ini apa? 1000 Startup ini adalah program dari Kominfo, ya. Program dari Kominfo yang bertujuan untuk ngasih kesempatan buat semua orang ngebangun startup. Nah, Hack for ID ini apa? Hack for ID ini adalah salah satu serpian program, ya. Serpian program atau alur program yang ada dalam 1000 Startup Digital. Nah, dalam 1000 Startup Digital, ini fokus programnya ada 3. Jadi kita fokus pengen talenta digital itu makin berkualitas. Jadi kita pengen mendidik talenta talenta digital. Kemudian kedua kita pengen punya yang namanya solusi digital. Soalnya kalau misalnya startup, buat teman-teman yang udah familiar udah pasti tahu namanya startup itu eh, menyelesaikan masalah. Jadi semakin banyaknya startup, semakin banyak masalah di Indonesia yang selesai. Gitu. Nah, terakhir kita pengen adanya ekosistem startup karena yang namanya startup itu harus kolaborasi yang pasti. Jadi kalau misalnya semakin banyak startup, maka ekosistem dari suatu daerah itu akan terbangun gitu. Nah, kalau ngomongin result kita dari 1000 startup apa, kita udah rilis 1400 startup, ya kan? Ada 100.000 calon startup founder, ada 400 mentor yang bergabung dari berbagai sektor, kemudian ada 300 penggerak lah dari berbagai sektor. Nah, kalau ngomongin rangkaian program, ini ada Hack for ID untuk program yang sekarang yang kita eksekusi. Jadi Hack for ID itu bertujuan untuk
biar teman-teman itu menyelesaikan istilahnya real case atau masalah asli yang ada di industri. Jadi mendengarkan langsung paparan dari industri yang nanti akan kita bahas ya sama Mbak Puni dan Mbak Jessica. Jadi mereka akan menceritakan problem apa yang ada di Indonesia atau mungkin spesifiknya lebih di Batam lah ya, Batam dan Kepri. Kemudian kita akan di-guide ada metode-metodenya yang akan kita ajarkan agar eh, bisa tercipta solusinya gitu lah, solusi yang konkret gitu. Kemudian yang kedua itu ada Ignition. Ignition ini kickstarting programnya. Kemudian ada Hacksprint. Hacksprint ini kurang lebih kayak Hack for ID, cuma lebih metodologinya lebih detail dan kita itu ada feedback dari mentor juga. Ada sesi brainstorming. Di bootcamp ini kita ada sesi one on one dengan mentor. Nah, di Hatch ini buat teman-teman yang nanti udah selesai dari bootcamp akan dipilih untuk masuk Hatch. Ini baru yang diposisikan istilahnya ada satu dospem lah. Kalau misalnya di bahasa kuliahannya ada satu dospem yang membimbing teman-teman gitu. Itu mungkin secara rinciannya Hack for ID itu apa gitu. Ya paling kalau untuk Hack for ID itu aja ya penjelasannya Bu Jun ya. Ya, baik. Tuh. Terima kasih Pak Ori. Pak Ori, Koko Ori. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai diskusi panel, ini sepertinya teman-teman yang ada di sini bisa absensi dulu ya, presensi dulu ya, sebentar ya. Saya copy linknya dulu. Iya, teman-teman bisa lihat di chat. Sebentar. Oke, untuk presensi kick off hari ini bisa lihat di chat, bisa diisi eh, sesuai dengan link yang tersedia. Nanti masuk menggunakan Google ya teman-teman. Bisa? Aman? Kasih jempol. Oke, baik. Novira, Fadil, sudah oke. Baik. Untuk melanjutkan agenda kita selanjutnya, kita ada diskusi panel dengan tema peningkatan ekonomi digital di Kepulauan Riau bersama para pembicara dan industri expert yang telah hadir di sini dan dibantu dimoderatori oleh Koko Ori Dwi Putra. Silakan Koko Ori. Ya, thank you Bu Jun. Nah, jadi malam ini santai aja lah ya. Bukan yang kaku-kaku. Mbak Jess, halo. Halo. Iya, udah beberapa kali jumpa ya. Baru kali ini kita ngobrol ya. Oke, Mbak Buni, halo Mbak Buni. Malam. Halo, malam, Mas Ori. Malam, Iya, Jess. iya, iya, iya. Aduh, agak berat ya dibilangnya industri expert asik. Iya, iya, iya. Justru biar kita nggak kaku-kaku kali lah ya. Kan kita ngobrol sebenarnya santai aja, ya Yes, kan? kita Jadi berbagi, kita sharing-sharing aja kan. betul, sharing-sharing aja. Nanti gara-gara bawa bendera industri expert ini jadi berat konteksnya yang mau dibahas semua kan ya. Iya, jadi sesuai yang tadi ya Mbak Jess sama Mbak Puni, kita itu kan pengen tahu dari teman-teman punya background pertama. Kenapa? Karena biar nanti begitu kita sharing, itu teman-teman di sini lebih relate, kira-kira ini masalahnya di ranah apa. Nah, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh, boleh izin Mbak Jess dulu, boleh untuk perkenalkan diri, backgroundnya apa, biar teman-teman di sini relate juga. Oke, halo malam teman-teman semuanya. Aku Jessica seperti yang tadi dikenalin oleh Bu Jun, aku di Infinite Learning itu sebagai program development dan relations. Nah, kalau untuk program development dan relations sendiri, kami itu bertugas untuk yang mencari klien, kemudian kita itu yang mencari student dan juga membangun community di Infinite Learning. Dan Infinite Learning sendiri itu adalah perusahaan yang sekarang fokusnya itu di bagian edukasi, inovasi, research, dan development nih teman-teman semua. Secara singkat kira-kira seperti itu. Berarti ini yang cari klien berarti duitnya datang dari Mbak Jessica ya berarti ya. Waduh,
Dari tim deh bisa dibilang. Ada tim. Oke, oke, oke. Mm-mm. Thank you Mbak Jess. Nih Mbak Puni nih. Mbak Puni. Ya, hai teman-teman semuanya. Halo Mas Ori dan juga Mbak Jun. Thank you ya udah ngenalin diriku tadi. Kenalin nama aku Puni Fitriani. Aku adalah PR dan juga Business Development Manager ya, di Nongsa Digital Park. Nongsa Digital Park sendiri adalah kawasan untuk digital ecosystem ya yang berada di Nongsa Batam gitu. Di mana pada tahun 2018 ini kami bukan diminta sih, maksudnya kayak Pak Jokowi itu stated bahwa ingin Batam melalui Nongsa Digital Park khususnya menjadi digital bridge between two nation dan juga ke global gitu. Itu makanya kerjasama kita di Hack for ID ini temanya adalah gimana caranya sih untuk meningkatkan ekonomi digital yang ada di Batam gitu. Tentunya untuk Indonesia dong, ya kan? Ada efeknya untuk Indonesia kayak gitu. Dan tugasku di Nongsa Digital Park itu untuk partnership tentunya, untuk public relation of course ya, dan juga untuk bring the business to NDP gitu. Dan selain itu juga aku juga bertanggung jawab untuk membuat banyak event bersama dengan internal ya untuk community gathering kita di NDP dan juga tentunya dengan Jessica ya Jess. Karena Jessica selalu aku gangguin untuk bikin event gitu. Terus udah gitu sama partner juga gitu. External partner yang salah satunya adalah dengan 1000 Digital Startup. Seperti itu. Iya, thank you Mbak Puni. Iya, ngeri ya. Kita bawa dua mbak-mbak ini, eh, dia punya tugas berat-berat kayaknya nih. Ya, layak untuk dibilang industri expert jelas. Bisa aja nih. Ya, ya. Jadi Mbak Puni sama Mbak JS ya, kan tadi udah kenalan. Nah, ini sekarang kita itu pengen lihat dari point of view-nya. Mungkin dari Mbak Puni dulu kali ya. Point of view dari Mbak Puni, karena kan Mbak Puni tadi udah state kalau misalnya NDP sendiri geraknya itu bukan cuman, maksudnya kita juga jadi bridge kan ya, yang tadi jadi bridge itu. Jadi kan kalau yang perlu dilihat itu udah pasti overview-nya secara makro gitu, secara Batam, secara menyeluruh. Nah, menurut Mbak Puni ini, dari segi ekonomi digital, Batam yang dekat sama negara tetangga itu, menurut Mbak Puni gimana nih progresnya atau kondisi eh, digital di Batam sendiri, di Kepri sendiri? Oke, kalau misalnya dari my point of view ya gitu, melihat progres ekonomi digital yang ada di Batam ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan dari aku join NDP, dari sebelum ada NDP itu sangat sudah uh, pesat sekali ya kemajuannya gitu loh. Kalau misalnya ngomongin startup, sebetulnya di Batam itu aku tahu banget beberapa startup yang udah pernah dibikin sama anak-anak Batam gitu kan. Yang salah satunya dulu adalah aplikasi untuk pesan tiket ferry, ya kan. Udah gitu ada aplikasi juga untuk e-commerce yang fokus di swalayan ya kalau nggak salah. Which is itu Hmm. sebetulnya bagus banget ya gitu loh. Itu sangat-sangat bagus banget gitu loh. Mereka melihat dari masalah yang mereka hadapin gitu. Yang tadi kayak Mas Ori bilang kan gitu loh. Startup is about maksudnya bisnis itu atau nggak startup itu selalu kayak kita mulai dengan yang namanya masalah apa sih yang kita paling yang kita hadapi paling dekat gitu kan ya gitu. Dan memang sebagai anak yang tinggal di Batam nih gitu yang pindah ke Batam gitu dari tahun 2019 akhir itu memang uh, salah satu masalah yang aku hadapin itu adalah belanja gitu loh. Karena Oh, bukan berarti tidak adanya apa namanya tidak adanya swalayan ya enggak banyak banget swalayan gitu loh di sini. Cuma maksudnya untuk secara online karena itu males ya Bo gitu loh. Untuk online shop sendiri untuk belanja swalayan itu memang belum ada gitu. Sampai akhirnya aku menemukan ada salah satu startup yang memang menggarap masalah tersebut gitu. Itu kayak wow, luar biasa nih anak Batam akhirnya bikin aplikasi untuk belanja online. Karena kalau kita ngomongin Jakarta atau nggak Bandung atau nggak ya Jawa lah ya gitu loh. Mereka udah punya Astro
mereka udah punya sayur box gitu kan, iya nggak sih gitu loh. Hmm. Kayak gitu loh. Dan sekarang dan waktu pada saat tahun lalu aku menemukan setahun lalu aku menemukan startup itu di Batam. Jadi aku kayak wow luar biasa nih anak Batam gitu kan ya bikin startup ini gitu. Terus udah gitu dulu ada startup untuk bikin untuk pesan ferry tiket ferry gitu. Karena sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin em, ferry ya gitu loh, maksudnya traveling dari Batam ke Singapura, Batam ke Johor gitu kan ya. Pesan tiketnya masih manual kan. I mean manual, saying manual itu masih kayak kita harus datang ke travel agent, betul nggak sih? Atau enggak kita Betul. mesti langsung pesan lewat website yang mereka gitu loh. Tapi kan akan lebih mudah kalau misalnya kita punya satu platform yang emang kita langsung bisa pesan lewat situ gitu loh. Ya kan gitu. Kayak gitu dan harganya juga Betul, dulu betul, oke betul. banget kayak gitu. Jadi kayak buatku ngomongin tentang progres ekonomi digital itu udah pesat gitu kan ya. Terus ditambah dengan DNDP juga dengan adanya Infinite Learning, thank you so much untuk Infinite Learning ya, yang gila Betul. mereka kerja keras banget ya untuk growing tech talents di Batam gitu loh, untuk meningkatkan kualitas mereka gitu loh anak-anak Batam, untuk mereka bisa bekerja, untuk mereka bisa ready bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ini gitu kan ya. Terus udah Betul. gitu dengan adanya beberapa data center yang sudah komit dengan Nongsa Digital Park itu juga menurutku itu udah sebuah milestone yang luar biasa ya kayak gitu gitu. Dan tentunya ini semua juga nggak akan bisa apa namanya tuh implement kalau Wujud. misalnya bukan karena support dari government kita ya di Batam ini gitu. Betul. Kalau misalnya ngomongin Betul. digital industry di movie atau animasi itu sudah dari lama sekali ya, udah dari tahun 2005 ya, ada Infinity Studios ada di Batam ini gitu loh. Dan sekarang um, aku pengen ngajak teman-teman nih untuk gimana sih cara meningkatkan ekonomi digitalnya Batam itu lebih pesat lagi kayak gitu. Itu sih kalau point of view dari aku. Siap, siap. Berarti dari Mbak Puni point of view sendiri ngelihat ngelihat Batam sebenarnya ngelihat Kepri sebenarnya bukan yang tertinggal lah ya. Kita juga juga udah punya beberapa tadi yang disebutin ada istilahnya local heroes ya kan yang udah Yes, ngecetak startup sendiri. Oke, ya. oke, oke. Siap. Thank Enggak you sih, Mbak kita Puni. nggak Nah, tertinggal dong, mhm, karena mhm, anak-anak Batam sudah punya prestasinya masing-masing gitu. Mereka sudah notice masalah apa yang betul, mereka hadapin, tapi kan kita betul, ya harus selalu improve ya, continuous improvement. Gak cuma betul. sampai di situ, tapi kita masih terus harus improve gitu. Betul. Jadi semakin banyak misalnya kita ngeksekusi, maksudnya semakin banyak local heroes yang ada di Batam atau di Kepri, semakin banyak juga eh, anak-anak muda yang tergerak arahnya ke situ kan ya, ke digital kan ya. Jadi Ya, tidak melulu ke mungkin ke sorry to say ya, operator gitu, no offense gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. I mean, aku nggak pengen bilang kayak gitu ya. Cuma maksudnya any kind Mhm. of things itu kan sekarang bisa digitalisasi ya gitu loh. Kayak Oke. even though kita cuman, maksudnya gini bukan cuman ya, maksudnya kayak kerjaan aku gitu kan ya, public relation Mhm. or marketing or Mhm. business development gitu loh. Sebetulnya kan nggak ada kaitannya dengan teknologi ya. You know what I mean? Kayak Mhm. kayak nggak ada Ya, kaitannya sama aku mesti creating platform or whatever it is gitu loh. Tapi aku oke. juga mesti memahami teknologi dong gitu loh, dengan adanya True. yang sekarang lagi happening banget artificial intelligence gitu loh, gimana caranya kita bisa utilize itu gitu loh. Jadi kayak aku pengen ngebawa Baik. anak-anak maksudnya kayak anak-anak Batam nih gitu, kita semua bukan cuma anak-anak tapi kayak masyarakat Batam, ayo mulai kayak lebih aware lagi dengan teknologi yang ada gitu kan ya, untuk meningkatkan ekonomi digital yang ada di Batam ini gitu. Jadi kayak aku pengen ngajakin teman-teman untuk mendigitalisasi sistem yang ada di perusahaan-perusahaan teman-teman gitu. Kayak gitu sih. Gila, gila, gila. Merah putih sekali ya Mbak Puni ya. Bukan lagi sebagai Nah, anak bangsa Indonesia kan? ih, bener, bener. Nah, nih Mbak Jessica nih, ya. Tadi kan dari Mbak Puni udah kasih point of view-nya ya terhadap digital, ekonomik digital di Kepri, ya kan? Nah, point of view dari Mbak Jess nih gimana nih?
Oke, kalau dari aku, wah tadi udah banyak banget ya disampaikan sama Mbak Puni, sampai bingung nih mau ngomong apa. Kalau aku, mungkin aku nambahin dikit, kebetulan kan kalau Infinite Learning sama NDP itu, kayak yang dibilang sama Kak Puni tadi, kita itu kerjanya barengan gitu biasanya. Karena biasanya bisa dibilang IL itu juga bantu NDP untuk dalam terms untuk supply digital talent gitu. Jadi sebenarnya kita juga sangat relate gitu dalam topik hari ini. Jadi kalau misalnya ditanya terkait kondisi perekonomian digital di Batam atau di daerah Kepri lah, itu sebenarnya ada peluang yang sangat besar gitu. Karena selain dari startup, sekarang kan juga lagi di era-era digitalisasi di mana kita itu membutuhkan apa-apa butuh teknologi, apa-apa butuh digital gitu. Jadi dari perusahaan-perusahaan, dari investor-investor, itu mereka juga sangat membutuhkan digital talent gitu, membutuhkan talent-talent yang mengerti, memahami teknologi, memahami digitalisasi dan sebagainya. Dan itu juga terbukti dari meningkatnya demand terutama di daerah KEK Nongsa, di kawasan ekonomi khusus Nongsa, terhadap supply untuk digital talent gitu. Makanya di Infinite Learning kita juga melatih orang-orang untuk lebih paham di bagian digital gitu. Kayak yang tadi dibilang sama Kak Puni, dibilang sama Mas Ori juga. Sekarang itu mau kita dari bagian apapun, kita dari bagian PR, kita dari bagian operator dan sebagainya, kita kan harus memahami teknologi, kita harus memahami sesuatu yang berbau digital gitu. Jadi itulah tujuan kita gitu, itulah yang harus kita bangun kepada masyarakat sekarang gitu. Mereka harus bisa memahami dulu di part digital itu, di part teknologi itu, untuk bisa bersinggungan langsung gitu dalam term ini gitu. Dan kalau untuk startup sendiri, emang bener banget sekarang itu startup itu menjadi salah satu bagian yang juga bisa memajukan perekonomian gitu. Tapi sayangnya di Kepri itu untuk kalau kita bandingkan dari Jakarta, kita bandingkan sama Pulau Jawa, di Kepri itu bisa dikategorikan masih sedikit gitu startup-startup kalau misalnya kita bandingkan sama pulau-pulau lain. Padahal startup itu kan ada peluang yang sangat besar gitu. Startup itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi, bisa membantu untuk penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Makanya kalau misalnya di Infinite Learning kita itu nggak cuma mengarahkan orang-orang untuk menjadi pengguna teknologi aja, tapi kita juga mengarahkan orang untuk ayo kita jadi si pembuat aplikasinya, kita yang menjadi orang yang memiliki solusinya, kita menjadi orang yang di depan gitu. Jadi nggak cuma yang di balik layar aja gitu. Kita harus jadi orang yang punya, karena di Indonesia, terutama di Batam dan di Kepri itu banyak orang-orang yang sebenarnya kompeten gitu. Sebenarnya mereka itu bisa menjadi orang yang di garda depan, tapi selama ini mereka karena mungkin belum punya akses, belum punya kesempatan, jadi biasanya masih di balik layar aja gitu, masih menjadi ibaratnya menjadi buru-buru teknologi gitu. Makanya sebenarnya untuk membangun sebuah startup itu ada peluang yang sangat besar gitu di Indonesia atau bahkan di Batam itu sendiri. Karena lokasi kita juga yang strategis, kita kan dekat Singapura, dekat Malaysia. Dan kalau misalnya kita bisa menggandeng dari stakeholder-stakeholder yang di Batam, kayak misalnya dari industri, dari pemerintah, dan dari institusi, kalau kita bisa menggandeng mereka untuk membentuk digital talent yang makin banyak, itu bisa menjadi sebuah ibaratnya kayak magnet investasi di Indonesia gitu, yang bisa mendatangkan orang-orang untuk invest gitu, or at least di Batam, gitu kira-kira. Oke, oke. Berarti maksudnya kan si Kepri sendiri maksudnya punya peluang yang banyak banget kan ya. Seharusnya tidak sepatutnya kalau misalnya tertinggal dari segi jumlah, dari segi kuantiti pemain yang mau turun karena kita betul, karena kita itu kayak dari segi talent sebenarnya cukup gitu kan ya. Cuma memang talentnya yang belum ter-encourage untuk ngemulai sendiri kali ya. Nah, tapi kalau kayak gini, dari menurut Mbak Jess ya, Mbak Jess ya, eh, kalau dari segi peluang gimana? Nah kan tadi udah bilang nih, sebenarnya kita dari segi talent ya kan. Terus dari segi istilahnya geographical lah ya, kita ngomongin kita itu dekat sama Singapura dan lain-lain. Itu iya. Tapi kalau ngomongin peluang mungkin arah startup atau arah eh, di Kepri ini yang masih banyak problem, kira-kira di ranah mana gitu yang bisa dijadikan mungkin soko idea untuk ngebangun startup menurut Mbak Jess gimana? Oke, kalau misalnya untuk startup itu kan bisa dibilang sekarang itu semua sektor itu kan bisa dibilang itu udah mulai
bersentuhan secara langsung maupun nggak langsung ya sama sektor teknologi. Tapi kalau menurut aku pribadi, yang punya potensi yang besar itu salah satunya di sektor pariwisata digital atau digital tourism gitu. Yang kalau kita bicara tentang pariwisata digital ini bukan cuma wisata yang kayak tour, resort dan sebagainya, tapi juga bisa include yang kayak untuk pembelajaran, pelatihan dan inovasi gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil contoh aja misalnya untuk teman-teman SMA gitu ya mau berkuliah, itu kan wajar atau umum gitu mereka untuk merantau dan sebagainya ke pulau-pulau lain. Padahal sebenarnya Kepri atau Batam itu juga bisa menjadi salah satu peluang yang besar gitu loh untuk mendatangkan wisatawan dalam segi untuk pembelajaran digital gitu. Karena memang lokasi kita itu kan strategis gitu. Kita dekat dengan Singapura, kita dekat dengan Malaysia, dan banyak juga sebenarnya yang menyediakan pelatihan vokasi yang juga bekerja sama gitu dengan brand-brand asing kayak misalnya kita dengan IBM Academy, RMIT dan sebagainya. Dan sebenarnya lokasinya itu di Batam gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu potensi yang besar. Dan selain untuk pariwisata digital, yang salah satu potensi yang cukup besar di Batam juga adalah dalam industri game. Karena sekarang game itu di Batam sendiri itu cukup menarik perhatian orang-orang dan juga investor-investor dari luar negeri gitu, dari Singapura dan terutama dari Australia juga itu lagi cukup melirik di bagian game di Indonesia, terutama di Batam, gitu kira-kira. Oke, jadi memang tadi ada si pariwisata ya, pariwisata digital sama game ya. Game karena kebetulan kita tahu satu bendera lah ya, yang For Happy. Itu termasuk termasuk game yang betul-betul rilis dari Batam. Istilah orang teman-temannya juga masih setingkatan kita dan itu udah levelnya internasional kan ya. Keren, Benar. memang keren sih dari segi game itu. Nah, kalau dari point of view Mbak Puni nih. Nah, menurut Mbak Puni Oke, kalau ngomongin peluang ya di Kepri ini apa? oke. Kalau tadi kan Jess sudah ngasih tahu ya peluangnya ada di digital tourism sama di Sama games gitu. game. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin peluang itu di Capri itu banyak banget sih kalau menurut aku. Kalau misalnya kita mau cari-cari masalah ya, bukan nyari masalah cari masalah ya. Cari Maksudnya kalau masalah. kita mau kalau kita mau menggali sebuah masalah gitu loh. Tapi kayak, well ini aku mulai dari masalah yang aku ada paling dekat dengan aku ya gitu. Iya. Menurut aku sih potensi pertama adalah transportasi sih gitu loh. Kita nggak usah bicara dengan online transportation yang udah ada sekarang ya, platform-platform yang udah besar itu ya, unicorn itu bukan itu, tapi kayak kita sebagai anak yang mencari apa namanya tuh mencari public transportation such as bis kayak gitu loh. Di Batam itu menurut aku masih belum ada kayak jadwal pasti bis itu datang jam berapa sih gitu ya nggak sih gitu, belum ada Betul, kayak betul. Setuju, kita tuh setuju, cari setuju. ya kita bisa cari di mana sih, kita bisa cari jadwal bis itu ada di mana sih gitu loh, di mana lokasinya apa Betul. segala macam kayak gitu itu tuh masih belum jelas menurut aku Buat ya yang gitu loh. pertama ke Batam juga nggak tahu kan ya Mbak Puni ya. Yes Bingung gitu juga mau gitu. kemana nyarinya ya. Betul Betul. sekali gitu loh. Dan menurut aku sih itu bisa kayak dijadikan kayak sebuah ide ya kan gitu loh. Kalau misalnya aku punya capability untuk kayak mendevelop sesuatu ya gitu. Aku sih pengen banget kayak punya platform di mana kita bisa melihat at least jadwal dulu deh gitu. Jadwal bis dari misalnya nih jadwal bis dari Batam Center ke Nongsa jam 7 gitu. Tapi tentunya semua itu harus kerja bersama ya gitu loh. Jadwal udah ada di platform, tapi kalau misalnya ternyata kagak on time drivernya ya nggak bisa gitu juga gitu loh. Jadi memang semuanya itu memang harus bekerja bersama lah ibarat kata gitu. Itu menurut aku masalah yang ada di Batam ya saat ini. Masalah kecil, bukan masalah kecil sih, maksudnya kayak bisa kita mulailah untuk diperbaiki gitu. Udah gitu kayak tadi aku terinspirasi dengan kata-katanya Jessica dari ngomongin games gitu. Itu bisa apa menarik investor gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dari situ kayak wah sebetulnya banyak banget loh di kalau kalau games kan ya digital lah ya, digital industry gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngomongin lahan atau area di Batam atau di daerah manapun yang ada di Indonesia itu masih banyak loh untuk bisa diinvest. Ya nggak sih? Mungkin nih gitu. Ada nggak sih platform yang kayak I don't
berkait, maksudnya kayak ini pasti harus ada kerjasama dengan pemerintah gitu. Kayak kita provide sebuah platform, memberikan kayak area-area mana aja yang masih available untuk diinvest dan untuk kebutuhannya apa. Terus udah gitu, dan itu nilai investasinya bisa sampai berapa, dan opportunity investasinya bisa sampai mencapai berapa gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak kayak Hmm. ibarat kata e-commerce, tapi buat Mhm. Investment. area yang untuk investment gitu. Kayak gitu sih. Mhm. Bukan jual rumah atau nggak jual Iya, gedung atau iya, nggak iya, jual iya. kosan ya. Nanti, Sewa kosan ya, nggak ya, kayak nanti gitu. betul. Nanti yang dibilang malah investasi ke apartemen, ya kan beda Nah, lagi. bukan, bukan. Bukan. Iya, iya, iya. Oke, ini seru nih ngomongin investment ya. Kita tuh kalau ngomongin startup kan pasti berhubungan sama investment lah ya, yang nanti ujung-ujungnya secara makro itu tuh bakal ningkatin ekonomi di Batam, di Kepri, sorry. Dari tadi gue bilang Batam terus, maaf. Di Kepri, ya. Nah, kalau ngomongin sektor ya, terkait yang bakal ningkatin ekonominya Batam. Nah, ini bebas nih menurut boleh Mbak Jess, boleh Mbak Puni duluan. Sektor apa yang paling istilahnya bisa ngasih peningkatan yang cukup tinggi kalau di Kepri? Gitu. Monggo, mau sweet dulu Mbak Jess, Mbak Puni. Yes, 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 yes. Oke, oke boleh deh kalau gitu aku dulu. Kalau untuk sektor apa yang bisa meningkatkan perekonomian selama ini yang selalu tiap ada tamu, tiap ada investor, tiap kita lagi diskusi, biasanya yang selalu kami tekankan itu adalah di sektor edukasi. Nah, kenapa sektor edukasi? Karena kalau kita bicara tentang sektor edukasi itu nggak pernah ada selesainya gitu, nggak edukasi itu nggak pernah mati gitu ibaratnya. Karena mau sampai 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, itu pasti semua orang tetap membutuhkan edukasi gitu. Jadi sektor Betul, edukasi itu setuju. sebenarnya adalah salah satu peluang industri yang cukup besar gitu. Tapi biasanya kalau nggak cuma di Batam, justru di Indonesia, terutama di Batam dan Kepulauan Riau, justru sektor edukasi ini yang sering kurang diperhatikan gitu sama orang-orang. Hmm, Seringkali terbengkalai gitu. Kayak kita lihat oke. eh, untuk edukasi di Batam itu sendiri, itu sering dinomor duakan. Kayak kita lihat aja deh misalnya, ini bukan Eh. bermaksud menyindir atau gimana, tapi biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa, itu Ini kan berat masih lebih bahasanya soalnya mengutamakan udah kerja gitu ya. di nomor Iya. dua kan bahasanya berat banget. Oke, lanjut. Iya, tapi emang bener gitu kalau misalnya kita Iya. ke kampus-kampus, kita ke sekolah-sekolah yang ada di Batam, biasanya kalau kita omongin tentang investasi untuk edukasi itu jarang ada yang tertarik gitu. Padahal edukasi itu nggak ada matinya gitu. Itu sih salah satu sektor edukasi sektor industri yang bakal impactful banget gitu Yang untuk perekonomian. oke, oke. Ini ngomongin sektor edukasi ya, Mbak Jess ya. Menurut Mbak Jess, di sektor edukasi selain tadi kurangnya minat ya, ada problem apa lagi? Ini pas karena Mbak Jess kan di Mm-mm. ranah edukasi juga kan ya. Nah, Ya, itu menurut Mbak Jess selain kurangnya minat, Mbak Jess lihatnya ada masalah apa lagi coba oke. di Kalau di edukasi itu pendidikan? sendiri, kalau di kita ngomongin tentang Indonesia ya, biasanya itu banyak yang masih kurang akses juga. Kayak kita ambil salah satu contoh, waktu itu pernah kita ngadain pelatihan di salah satu kampus di Indonesia, dan banyak gitu pelatihannya kan online nih karena itu jarak jauh. Dan banyak ternyata yang off cam gitu. Waktu kita tanyain kenapa kamu off cam, apakah ada kendala jaringan atau sebagainya, ternyata emang laptopnya itu nggak punya kamera gitu. Jadi ternyata masih banyak gitu mahasiswa-mahasiswi yang walaupun mereka ada minat, tapi mereka itu masih kekurangan akses entah dari peralatan, entah dari tempat tinggal, dari lokasi dan sebagainya, itu banyak juga yang masih kekurangan akses-akses. Makanya kayak yang tadi saya bilang, kita itu sebenarnya membutuhkan dukungan juga gitu dari stakeholder, terutama kayak dari pemerintah dan sebagainya, untuk membantu orang-orang seperti ini yang mereka itu punya minat, tapi mereka itu masih kekurangan akses untuk kalau di area edukasi gitu. Maaf nih kayaknya ada gangguan dengan Ko Ori. Agak putus sebentar ya.
Jadi sebentar, ini kayaknya masuk lagi nih. Sebentar. Jadi mungkin bisa dilanjutin, mungkin dari pandangan Mbak Puni. Mbak Puni ada? Mohon maaf, Oh, Hai. udah masuk. tiba-tiba Tiba-tiba. saya kembali. Mohon maaf, tiba-tiba sinyal soal ya. Ya, tadi saya lihat Tadi tiba-tiba freeze. Tiba-tiba hilang. mohon maaf. Tuh, putus lagi. Kan? Freeze lagi kan? Putus. Mungkin lanjut ke Mbak Puni kali ya. Kalau misalnya dari point of view Mbak Puni gimana? Memang dari segi akses yang Eh, kurang gitu kan ya. Eh, Putus-putus ya? iya putus-putus. Putus-putus. Ntar deh aku Yes, matiin yes. video deh, mohon maaf ya. Iya, Oke, oke. Gimana? Udah jelas? sudah. Aman. Ya. Jadi kalau dari Mbak Jas kan bilang tadi dari segi pendidikan itu kurang minat. Terus selain kurang minat, itu teman-teman juga agak kesusahan diakses. Jadi maksudnya dari segi bantuan yang diperlukan itu mungkin lebih ke alatnya juga lah ya, disupport dari segi gadget mungkin ke arah situ. Oke. Benar. Nah, dari Mbak Puni, kita ngomongin sektor dulu Mbak Puni. Menurut Mbak Puni sektor yang bakal mendorong Kepri eh, pesat itu di sektor mana? em, kalau misalnya mau ngomongin itu, sebetulnya yes, aku setuju sama Jessica sih. Edukasi itu bakalan bikin apa namanya? Karena kan maksudnya kayak core dari segalanya itu kan edukasi ya, gitu loh. Memang kalau misalnya kita mau ada investasi di perusahaan, tapi kalau misalnya yang mau bekerjanya itu tidak ada juga ya sulit juga ya nggak sih gitu loh. Pertama edukasi, udah gitu. Tapi selain edukasi juga tentunya dengan adanya apa namanya sektor-sektor lainnya juga kayak misalnya dibangun lagi ada banyaknya entertainment yang ada di Batam gitu kan ya, atau nggak misalnya pembangunan data center gitu, atau nggak pembangunan perkantoran, atau misalnya resort-resort lainnya gitu loh. Itu bisa mendukung banget sih dengan itu bisa mendukung lagi pembangunan ekonomi yang ada di Batam ini gitu loh. Seperti itu dia tentang yang Oke, jadi nggak adanya akses, kurangnya akses gitu. Aku ya, halo. Agak lanjut, putus lanjut, lanjut. dikit. Ya. Iya, Oke. so 3 tahun belakangan ini kan aku pernah involve di bagian edukasi ya gitu loh, yang memang relate ke teknologi juga gitu. Dan pada saat itu aku pun aku pun berada di momen-momen COVID ya gitu loh. Yang itu adalah bukan hal yang mudah untuk kita semua gitu loh. Anak-anak Indonesia harus belajar melalui daring gitu kan ya. Dan Setuju. ya gitu loh. Dan di setiap daerah itu kan capability orang, bukan capability orang ya, maksudnya kesanggupan orang untuk kayak bisa akses internet atau dengan adanya kekuatan jaringan internet atau beli kuota itu tuh beda-beda gitu loh. Di daerah Batam atau enggak di daerah Sumatera lainnya dengan Jakarta atau dengan kota-kota besar lainnya itu beda banget. Buat mereka is very easy buat beli kuota, cincai banget gitu loh. Jadi mereka bisa aja belajar dari Zoom gitu loh. Tapi ternyata anak-anak Batam untuk beli kuota aja tuh susah, Bu. Gitu. Itu kayak selain itu itu menurut aku kayak salah satu akses yang harus mulai di apa namanya dipikirkan sih gitu loh. Gimana caranya mereka ini ter, apa namanya tuh para student ya yang ada di Indonesia, pelajar-pelajar yang Indonesia dimanapun mereka, bukan cuma ada di Batam, itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik dan layak gitu loh. Ya gitu sih gitu loh. Karena masa depan negara Indonesia ini kan bukan di tangan kita lagi ya, karena kita umurnya bukan 17 tahun ya, tapi di anak-anak yang ada di bawah kita, betul gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Karena aku suka Ngeri, dulu ngeri, waktu pas ngeri. zaman aku bekerja di bagian edukasi itu tuh kayak it was like for me it was a bit uh, sedih sih aku gitu loh, kayak tahu tentang hal itu gitu loh. Sementara mereka sebetulnya masih pengen belajar ya gitu loh, tapi kayak ngedengar kayak ya Mbak maaf banget nih mereka aja untuk kayak apa namanya untuk kayak
akses belajar online aja mereka nggak punya kuota, apalagi ikut info session untuk untuk acaranya Mbak kayak gitu. Itu sedih banget sih aku dengernya gitu loh. Iya. Jadi Padahal waktu momen COVID lagi ya, yang namanya akses itu juga nggak begitu iya, gampang ya. betul sekali. Mm-mm. I see, I see. Thank you, thank you, thank you. Keren sih. Memang memang setuju banget kalau misalnya yang eh, dari segi akses memang teman-teman masih ada beberapa teman-teman yang eh, belum punya akses merata lah ya untuk masalah ini ya. Mm-mm. Oke, kalau misalnya ini kita rasanya udah cukup mau 1 jam juga kita ngobrol lah ya Ya. untuk poin ini. Sebelumnya mau thank you dulu sama Mbak Jess dan Mbak Puni. Dan buat teman-teman di sini, kalau misalnya ada yang mau kasih pertanyaan, boleh drop pertanyaan ya. Kita kita boleh sharing juga kalau misalnya ada yang mau bertanya. Nah, eh, ya boleh di drop di chat ya. Oke, oke. Thank you Bu Jun. Mungkin boleh di-remind sekali lagi kalau misalnya buat teman-teman di sini ya yang udah daftar jangan lupa absen. Nah, link absennya itu di drop sekali lagi. Nah, itu saya drop. Dah, thank you Bu Jun. Ya, thank you Bu Jun. Nah, oke. Sepertinya belum ada pertanyaan ya. Nah, ini kita penutup lah ya, mumpung teman-teman juga belum ada bertanya. Nah, dari Mbak Jeff nih, Mbak Jeff dulu. Enggak, Mbak Puni lah. Dari tadi Mbak Jeff sudah duluan, Mbak Puni kali ini. Ya, mau todong Mbak Puni. Menurut Mbak Puni, kasih satu closing statement untuk teman-teman atau calon startup yang masih ragu-ragu untuk memulai. Untuk para calon yang mau bikin startup ya, oke, aku nggak mau langsung ke situ kali ya, Mas Ori. Aku pengen mulai dari apa namanya tuh dari buat teman-teman yang kayak Monggo. yang masih kayak malu-malu atau nggak yakin untuk kayak membuat atau nggak mengimplement idenya kalian gitu kan ya. Untuk membuat sebuah ide atau nggak mengimplement idenya kalian, yuk jangan apa namanya jangan ragu-ragu karena kita nggak akan pernah tahu sampai kita benar-benar coba kan gitu loh. Sebuah ide nggak akan menjadi hasil kalau misalnya itu cuma ada di otak doang, cuma ada di ide doang gitu loh. Dan Ada. ide itu ya kan gitu loh. Dan yang namanya ide itu kayak misalnya kita punya ide A B C D E gitu. Tapi tentunya dari ide itu dari A B C D E itu belum tentu itu adalah sebuah solusi kan gitu loh. Jadi kayak dari ide itu kita belajar di ideation ini untuk kita menggali lagi apa sih masalah yang sesungguhnya itu gitu sehingga kita bisa membuat sebuah ide yang memang ke mendekati ke solusi permasalahan tersebut gitu. Itu makanya kita bikin acara ideation ini. Bukan begitu Ibu Bapak? Iya, kayak gitu sih gitu. Super sekali. Itu kan tadi briefnya gitu kan? Ya gitu Ya, terima teman-teman. kasih sekali Itu sih sudah itu sih membocorkan pesan dari briefnya aku. seperti itu. Enggak, itu sih pesan dari aku. Jadi yuk ikutan acaranya kami di Nongsa Digital Park nanti tanggal 7 sampai dan tanggal 8 Oktober. Nanti akan ada pembicara dari Jakarta juga yang akan kami undang dan juga ada mentor serta judge dari Jakarta dan juga dari Infinite Learning, dari NDP dan juga dari para pelaku usaha lainnya yang ada di Batam gitu. Gitu sih. Dan ingat ya teman-teman, Ada. ideation ini tuh bukan bisa diimplement untuk bikin startup aja loh gitu loh, tapi untuk bekerja pun kita butuh ide kan gitu. Jadi kita bisa mengimplement proses kita membuat ide dimanapun kita bekerja gitu sih. Itu sih dari aku. Waduh, waduh, waduh. Gocap buat Mbak Uni. Thank you, thank you, thank you.
Ya, ini memang mantap Mbak Buni. Nih Mbak Jess, ada closing statement dari Mbak Jess ditunggu. Kalau bisa Oke. tadi sesuai brief ya. Oke, kalau dari aku apa ya? Kalau mau selesai brief ya. Oke, mungkin untuk teman-teman semua di sini, Bercanda Jess. mungkin untuk teman-teman semua di sini yang masih ragu-ragu ataupun yang kayak Kak Puni tadi bilang kalian punya ide tapi masih ragu gitu untuk dituangkan, ini kesempatan gitu untuk teman-teman semua untuk menuangkan ide-ide kalian dalam fase ideation. Dan selain itu juga di Indonesia itu sebenarnya kan banyak orang-orang keren gitu ya, banyak orang-orang yang punya potensi yang baik gitu. Tapi selama ini masih di balik layar gitu kayak yang tadi aku bilang. Ini saatnya teman-teman semua menunjukkan gitu kalau teman-teman itu nggak cuma orang-orang yang di balik layar, tapi sekaranglah saatnya orang-orang Indonesia itu bisa jadi orang-orang yang di depan layar, orang-orang yang bisa menampilkan sesuatu, orang-orang yang bisa menjadi pemilik dari solusi gitu. Jadi nggak cuma yang kerja di balik layar aja. Ini waktunya teman-teman untuk mengeluarkan ide, waktunya teman-teman untuk berkarya. Jadi yang masih ragu-ragu silahkan hilangkan kata ragu-ragu itu, coba aja dulu gitu kalau dari aku. Oh, ada brief nih dari Hmm. Mas Ori nih. Katanya kalau soalnya Indonesia maju mulai dari kamu gitu. Tolong ya Mbak Jess ya. Briefnya Nge-briefnya jangan baru sekarang. dibacain. Briefnya jangan dibacain. Briefnya dari Personal sebelum itu. mulai dong. Siap, 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 siap. Oke, oke, oke. Ini pas ada satu pertanyaan ya. Dari Mbak Emma. Apakah apakah ada batas usia? Tidak, Mbak Emma, tidak ada batas usia. Jadi selama bisa mengikuti eh, kerangkaian kegiatan dari Seribu Besar Digital itu diperbolehkan ikut, ya kan? Eh, mau sampai 50 plus plus pun nggak apa-apa gitu loh. Selama udah bisa keep up sama programnya. Di- Selamat malam, Kak. Sebelumnya mau tanya, program Hack for ID apakah langkah atau tahap awal dari rangkaian 1000 startup? Lalu pertanyaan kedua, nanya apakah ada acara hackathon ya, Kak? Kalau Hack for ID tahap awal dari kegiatan betul, karena Hack for ID itu initiation di mana teman-teman bisa mendengarkan langsung problem dari industri expert seperti Mbak Jas dan Mbak Uni. Jadi mereka yang akan sharing bahwa problem sebenarnya di Batam itu ada apa aja. Tapi bukan terpaku pada statement dari mereka. Teman-teman juga kalau merasa ada satu problem yang rasanya bisa di relate dengan diri sendiri atau mungkin teman-teman yang lain juga merasakan masalah yang sama dan mau di solving itu boleh banget gitu. Nah, eh, pertanyaan keduanya mau nanya apakah ada acara hackathon. Sebenarnya for ID itu kurang lebih konsepnya seperti hackathon. Nah, jadi buat teman-teman yang mau experience yang sama, itu bisa ikut Hack for ID ini. Nanti kita eksekusi pada tanggal 7 atau 8, 7 sampai 8 bukan atau. Betul kan Bu Jun ya? Iya, Ya, eh, betul. tanggal 7 dan 7 8. sampai tanggal 8. Oke, thank you Bu Jun. Oke, sudah menjawab itu, Fansil? Oke, siap. Nah, teman-teman berhubung belum ada pertanyaan lagi, ya kan? Mungkin dari segi diskusi panel, semuanya udah kasih closing statement. Di sini kita udah banyak banget dapat insight dari segi sektor di pendidikan, kemudian dari ngomongin tadi kita punya mungkin dari segi aset juga atau infrastruktur juga masih belum terlalu memadai buat teman-teman yang sebenarnya punya niatan gitu. Ya, jadi mungkin itu menutup pertemuan kali ini. Saya Oridi Putra, mohon maaf ya nggak nyalain kamera dikarenakan koneksi. Nanti saya hilang lagi dari Zoom ini, jadi mendingan dengar suara saya aja. Ya, thank you buat teman-teman yang udah berpartisipasi dan ini juga recorded, jadi nanti bakal dikirimkan buat teman-teman yang tidak datang di sini.
Jadi tetap bisa mendengarkan obrolan super dari Mbak Jas dan Mbak Puni. Jadi mungkin itu aja. Saya Origi Putra undur diri. Mungkin mau balikin ke Bujun. Terima kasih. Alright, oke, thank you Ori. Untuk menutup kegiatan malam hari ini, sebelumnya saya mau mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah ada linknya di chat. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan Hack for ID nanti tanggal 7 dan 8 Oktober, itu bisa langsung daftar melalui link s.id/hub3kj. Nanti di sana ada pilihannya untuk mengikuti kegiatan Hack for ID. Oke, kami segenap tim dari Hub 3 mengucapkan terima kasih khususnya para pembicara yang sudah hadir pada hari ini. Ada Mbak Jessica, ada Mbak Puni, dan juga ada moderator kita, Koko Ori. Dan semua teman-teman yang sudah hadir di sini, kami harap bisa ikutan dalam kegiatan Hack for ID nanti tanggal 7 dan 8. Oke, semangat, tetap semangat, dan ingat, Indonesia maju mulai dari kamu. Oh iya, lu Betul Mulai dari sekali. kamu. apa-apa Yeay. kurang. Tapi kita foto bersama dulu boleh? Oh iya, 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 Aduh, iya, iya. nggak bisa foto nih. Ya udah boleh yuk. Ayo teman-teman nyalain kamera yuk. Kita foto bersama dulu. Udah gitu nanti ada yel-yel ya. Yel-yelnya gimana tuh, Mbak? Indonesia maju, kalian bilang mulai dari kamu. Mulai dari Gitu. kamu. Yuk Ini foto teman-teman dulu kali nyalain. ya. Ya, foto dulu Ini nyalain yang kamera lain yuk belum teman-teman. belum on cam On nih. kamera yuk. Lanjutkan. Ada Yes. Ada Joni, ya ada Fadil, Fazil, oke. ada Emma, dan ada Angel. Ada Ya, Bill. Tadi mana Bill? Kok hilang? Bill hilang. Langsung menghilang diajak Nggak mau foto. satu frame dia. Oke, Parah Mbak si Emma, Bill. Mbak Angel mau nyalain foto? Oh, nggak bisa pakai cam. Oh, Oke, nggak bisa. siap. Oke. Oke, oke, oke. Oke, Oke, siap. saya screenshot dulu ya sebentar ya. Alright. Aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu. Oke. Alright. Baik. Ya. Oke, teman-teman. Aba-aba 1, 2, 3. Indonesia maju. Mulai dari Mulai kamu. dari Mulai dari kamu. kamu. Thank Oke, you. thank you. Makasih See you. semuanya. Thank you, thank you. Thank you ya. Saya undur diri. Good night everyone. Have a Bye-bye. nice Sampai ketemu tanggal 7 day. dan tanggal 8 ya. Yes. See you, see Dah. you. Makasih. Bye-bye.